Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Lestianti dari Universitas Gunung Jati, kelas manajemen L, NPM 1190200435. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang ruang lingkup bisnis. Apa sih bisnis itu? Bisnis adalah semua aspek kegiatan untuk menyalurkan barang-barang melalui saluran yang produktif. Dari membeli barang mentah sampai menjadi barang jadi. Kegiatan bisnis sebagai sebuah organisasi terbagi menjadi produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Produksi itu adalah kegiatan menciptakan barang dan jasa. Keuangan adalah kegiatan mencari dana untuk melakukan kegiatan dagang. Pemasaran adalah mengidentifikasi keinginan konsumen. Sedangkan sumber daya manusia adalah kegiatan mencari tenaga kerja dan meningkatkan kemampuannya. Fungsi dasar bisnis itu ada 3, yaitu yang pertama acquiring of raw material, manufacturing of raw material, dan yang ketiga itu adalah distributing product to consumer. Yang pertama itu artinya mencari bahan mentah, yang kedua itu adalah mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi atau sebagai produk. Yang ketiga itu adalah menyalurkan produk kepada konsumen. Lingkungan bisnis itu terbagi menjadi 2, yaitu lingkungan intern. Lingkungan intern itu adalah lingkungan yang memberikan pengaruh langsung kepada kegiatan bisnis. Lingkungan intern contohnya adalah pesaing, pemerintah, perikat kerja, asosiasi dagang. Yang kedua itu adalah lingkungan ekstern, memberikan pengaruh tidak langsung kepada kegiatan bisnis. Kita masuk ke peluang bisnis. Peluang bisnis adalah kesempatan yang tepat yang bagus dimanfaatkan bagi wirausahawan untuk mendapatkan keuntungan. Untuk mendapatkan peluang usaha harus dilakukan secara kerja keras dan pengorbanan. Tanpa pengorbanan dan keberanian, peluang itu hanyalah sebagai peluang yang tanpa menghasilkan apapun. Kunci keberhasilan menangkap peluang usaha akan diidentifikasikan oleh pengalaman dan pendekatan faktor manusia. Dan kunci keberhasilan lainnya ditentukan oleh teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya ada agat bisnis. Seseorang melakukan bisnis pada hakikatnya bukanlah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bermanfaat bagi masyarakat. Bisnismen biasanya akan selalu melihat kebutuhan masyarakat dan kemudian mencoba untuk melayani secara baik sehingga masyarakat menjadi puas dan senang. Dari kepuasan itu, pembisnis akan mendapatkan keuntungan dan pengembangan usahanya. Jenis bisnis itu ada 4, yaitu monopsoni, oligopoli, oligopsoni, dan monopoli. Monopsoni adalah keadaan di mana pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa dalam suatu pasar komoditas. Kondisi monopsoni ini sering terjadi di daerah-daerah perkebunan dan industri hewan potong seperti ayam. Salah satu contoh dari monopsoni adalah penjualan kereta Indonesia. Penjualan peningkatan kereta di Indonesia. Yang kedua adalah pasar oligopoli, di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Umumnya jumlah perusahaan lebih dari 2 tetapi kurang dari 10. Dalam pasar oligopoli, setiap perusahaan memposisikan dirinya sebagai bagian yang terikat dengan permainan pasar, di mana keuntungan yang mereka dapatkan tergantung dari tindak tanduk pesaing mereka, sehingga semua usaha promosi iklan, peningkatan harga, perubahan harga, dan sebagainya dilakukan dengan tujuan untuk menjauhkan konsumen dari pesaing mereka. Praktek oligopoli umumnya dilakukan sebagai salah satu upaya menahan perusahaan potensial untuk masuk ke dalam pasar, dan juga perusahaan-perusahaan melakukan oligopoli sebagai salah satu untuk menikmati laba normal di bawah tingkat maksimum dengan menetapkan harga jual terbatas. Yang ketiga adalah pasar oligopsoni, adalah kegiatan di mana 2 atau lebih pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam suatu pasar komoditas. Yang keempat adalah pasar monopoli, di mana suatu bentuk pasar hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu harga pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut sebagai monopolis.
Sebagai penentu harga, seorang monopolis dapat menaikkan atau menurunkan harga dengan cara menentukan jumlah barang yang akan diproduksi. Semakin sedikit barang yang diproduksi, semakin mahal harga tersebut. Begitu pula sebaliknya. Tujuan kebijaksanaan bisnis. Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Tujuan bisnis merupakan hasil akhir yang ingin dicapai oleh para pelaku bisnis dari bisnis yang mereka lakukan dan merupakan cerminan dari berbagai hasil yang diharapkan bisa dilakukan oleh bagian-bagian organisasi yang akan menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Secara umum, tujuan dari bisnis adalah menyediakan produk berupa barang atau jasa yang memenuhi kebutuhan konsumen serta memperoleh keuntungan dari aktivitas yang dilakukan. Dalam tujuan kebijakan bisnis itu ada dalam jangka panjang, tujuannya yang ingin dicapai tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumen, namun terdapat banyak hal yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam bisnisnya. Selanjutnya, market standing, yaitu penguasaan pasar yang akan menjadi jaminan bagi perusahaan untuk memperoleh pendapatan, penjualan, dan profit dalam jangka panjang. Innovation, yaitu inovasi dalam produk, barang, atau jasa, serta inovasi keahlian. Tujuan bisnis yang ingin dicapai melalui inovasi adalah menciptakan nilai tambah pada suatu produk, misalnya sampo 2 in 1. Physical and financial resource. Perusahaan memiliki tujuan penguasaan terhadap sumber daya fisik dan keuangan untuk mengembangkan perusahaan menjadi semakin besar dan semakin menguntungkan. Manager Performance and Development. Manajer merupakan orang yang secara operasional bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan organisasi. Untuk dapat mengelola perusahaan dengan baik, manajer perlu memiliki berbagai kemampuan dan keahlian yang sesuai dengan profesinya. Maka diperlukan peningkatan kinerja dan pengembangan kemampuan manajer melalui serangkaian kegiatan kompensasi yang menarik dan program training and development yang berkelanjutan. Worker Performance and Attitude. Untuk kepentingan jangka panjang, maka sikap para karyawan terhadap perusahaan dan pekerjaan perlu diperhatikan agar dapat bekerja dengan baik. Public responsibility. Bisnis harus memiliki tanggung jawab sosial seperti memajukan kesejahteraan masyarakat. Sistem perekonomian pasar dan situasi pasar. Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya, baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut dipegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrim tersebut. Pengertian pasar atau definisi pasar adalah tempat bertemunya calon penjual dan calon pembeli barang dan jasa. Di pasar, antara penjual dan pembeli akan melakukan transaksi. Transaksi adalah kesepakatan dalam jual beli. Syarat terjadinya transaksi adalah ada barang yang diperjualbelikan, ada pedagang, ada pembeli, dan kesepakatan harga barang dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Selanjutnya adalah kesempatan bisnis atau usaha. Ada 4 kesempatan mendapatkan peluang bisnis, yaitu yang pertama adalah dari diri sendiri. Sumber pertama gagasan yang paling dekat dan mudah adalah dalam diri kita sendiri. Yang kedua adalah pelanggan. Sumber kedua memperoleh gagasan bisnis baru adalah melalui pelanggan dan pesaing. Yang ketiga adalah pasar. Sumber gagasan bisnis baru berikutnya adalah pasar.